Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 16 Maret 2022 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan menelaah dan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menyoroti insiden penembakan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri terhadap Dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut Novel, tindakan Densus 88 yang diklaim sebagai penangkapan teroris itu terkesan dipaksakan. Apalagi Densus 88 menghilangkan nyawa orang. Novel lantas menyinggung pernyataan dari anggota DPR Fadlizon soal dugaan Densus 88 sengaja merawat teroris karena anggaran dari negara yang cukup besar. Untuk itu, Novel menyuarakan pembubaran terhadap detasemen berlambang burung hantu tersebut. Apakah ada indikasi pelanggaran HAM serius dan ketidakprofesionalan Densus 88? Bagaimana audit investigatif atas meninggalnya Dr. Sunardi dan apakah Densus 88 perlu dibubarkan? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan praktisi hukum Bung Ahmad Khozinuddin SH. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bung, saya langsung saja pada pertanyaan pertama saya di diskusi kita pada hari ini. Bung, dari kasus penembakan Dr. Sunardi dan dari data fakta di lapangan, apakah menurut Anda ada indikasi pelanggaran HAM serius dan ketidakprofesionalan dari Densus 88 Polri? Ya, yang jelas kan Dr. Sunardi ini ditembak mati dalam posisi belum punya status hukum. Artinya belum ada satupun vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga layak beliau ini dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Sementara di dalam adagium hukum kita mengenal istilah azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Setiap orang tidak boleh kita anggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan dalam hal ini putusan pengadilan di tingkat kasasi. Dr. Sunardi tewas dalam proses penangkapan dilakukan oleh Densus 88 belum punya status hukum. Awalnya beliau statusnya katanya terduga dan terakhir diklarifikasi oleh Densus statusnya sudah menjadi tersangka. Namun persoalan status ini apakah beliau terduga atau sudah naik statusnya menjadi tersangka tidak menghilangkan kesalahan daripada Densus 88 yang melakukan tindakan pembunuhan di luar proses peradilan. Ini yang kemudian oleh banyak kalangan disebut sebagai extrajudicial killing, yaitu satu tindak pembunuhan yang dilakukan tanpa proses peradilan. Ini untuk hal yang pertama yang menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kita juga mempersoalkan karena semua kronologi yang disampaikan penyidik itu baru versi Densus 88 dan belum ada keterangan saksi atau pihak yang netral yang memberikan konfirmasi atas validitas keterangan yang disampaikan oleh Densus 88. Karena semua ungkapan disampaikan oleh pihak penyidik misalkan adanya satu tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh Densus untuk mengambil tindakan kepada Dr. Sunardi yang kemudian berujung kepada kematian, ini juga belum bisa dibenarkan karena baru sepihak dari pihak Densus 88. Selama ini banyak anggota masyarakat yang tewas dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk di KM 50 itu juga meninggal dengan nomenklatur diambil tindakan terukur, tegas dan terukur. Namun semua itu baru versi dari kepolisian. Memang benar di dalam KUHP di pasal 50 itu dikenal pasal tentang pembelaan terpaksa dulu, tapi kita bisa ketahui bahwa pembelaan terpaksa itu harus seimbang, tidak boleh berlebih sehingga mengancam jiwa pihak lainnya. Nah, dalam kasus ini kita mempertanyakan seperti apa ancamannya dialami oleh petugas Densus 88 sehingga harus mengambil tindakan menembak Dr. Sunardi yang menimbulkan kematian. Dalih yang diberikan oleh pihak Densus 88 adalah karena Dr. Sunardi berusaha untuk melakukan perlawanan kepada petugas dan ingin melarikan diri yang kemudian petugas melakukan tindakan tegas terukur dari belakang melalui mobil pick up terbuka beliau Strada
ditembak bagian punggungnya yang itu menimbulkan kematian. Padahal kalaulah ya Densus tidak melakukan tindakan penembakan, kehilangan Dr. Sunardi, Densus masih bisa mendatangi rumah beliau yang alamatnya jelas dan tentu diketahui masyarakat. Ini berbeda dengan kasus Harun Masiku yang tidak diketahui posisinya sehingga ada kekhawatiran kalau tidak ditembak Harun Masiku akan hilang. Nah, saya kira untuk kasus Dr. Sunardi ini yang juga dikenal luas sebagai orang yang berkhidmat di dunia kemanusiaan, bidang kesehatan, beliau juga banyak terlibat di berbagai aktivitas sosial. Bahkan terakhir beliau ini sangat diragukan melakukan perlawanan, kan beliau ini kan cacat kakinya, yang menurut informasi dari keluarga, sebagaimana dikutip oleh Ketua ID Sukoharjo, beliau ini mengalami kecelakaan di 2006 saat mendampingi proses recovery kesehatan di gempa Jogja begitu. Nah, itu yang penting untuk diketahui. Selanjutnya memang kita melihat memang berbagai kesalahan-kesalahan dilakukan Densus itu berulang, termasuk penembakan seorang terduga teroris pada proses penangkapan. Tentu ini semua harus menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Dan evaluasi tadi wajar jika aspirasi masyarakat, evaluasi terhadap Densus 88 sampai pada aspirasi keinginan, tuntutan untuk melakukan pembubaran terhadap Densus 88. Dan dalam kasus ini memang masih dibutuhkan ya penyelidikan sifatnya independen, dan dalam ini Komnas HAM perlu untuk mengambil tindakan sebagai penyelidik independen untuk melakukan penyelidikan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Namun lagi-lagi ya masyarakat menjadi kurang percaya pada Komnas HAM karena 6 nyawa saja yang dulu terjadi pada kasus KM50 tidak bisa kemudian disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat, namun hanya disimpulkan sebagai pelanggaran HAM biasa yang akhirnya penyelesaian perkaranya tidak tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun hanya tunduk melalui menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan akhirnya pelaku pembantaian sadis terhadap 6 laskar FPI hanya diadili dengan pasal-pasal pidana biasa dan diadili melalui peradilan biasa, sebagaimana kita ketahui saat ini peradilan itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu. Baik, Bung. Ini menarik, Bung. Apakah menurut Anda terkait teori pengaitan ya, Bung ya? Entah itu kalimat terkait dan terduga terorisme, bahkan tersangka yang terbaru dari kepolisian yang telah memakan korban hidup banyak orang itu. Bagaimana menurut Bung Ahmad? Ya, di dalam teori hukum pidana itu ada teori yang disebut dengan teori kausalitas. Teori kausalitas itu adalah teori yang untuk mengaitkan apakah suatu tindakan itu berasal dari satu sebab aktivitas yang lainnya. Sehingga ketika ada pertanggungjawaban pidana, maka layaklah orang-orang yang dianggap sebab jadi terjadinya suatu tindak pidana itu diminta pertanggungjawaban. Maka teori-teori inilah yang digunakan untuk melakukan verifikasi apakah seorang itu terlibat atau tidak. Nah, teori yang paling kuat dan digunakan itu adalah teori adekuat. Jadi teori yang mengaitkan suatu sebab menjadi sebab yang paling penting menjadi terjadinya suatu peristiwa. Misalnya begini, ada anak kecil disuruh beli rokok, ya, kemudian dia berangkat, ketika pulang dia menyeberangi lampu merah, lampu saat itu merah, ya kan, dan anak kecil itu menyeberang karena lampunya merah, tapi ternyata ada kendaraan nyelonong dan menabrak anak kecil ini hingga tewas. Nah, kalau dalam teori hukum pidana yang disalahkan itu tetap si pengendara yang mengabaikan rambu lalu lintas, yang seharusnya dia berhenti membiarkan pejalan kaki melewati zebra cross dan membiarkan anak tadi nyebrang dulu baru dia berjalan lagi atau mengendara lagi setelah lampu hijau. Bukan kemudian dengan teori ekuivalensi. Kalau dengan teori ekuivalensi, maka orang yang memerintah membeli rokok ini juga dianggap menjadi sebab terjadinya kejahatan. Soalnya kalau dia tidak perintah membeli rokok, nggak akan ada anak yang pergi ke warung, nggak akan nyebrang jembatan dan zebra cross dan nggak akan tertabrak. Nah, teori seperti ini tidak terpakai dalam teori hukum pidana. Yang teori terpakai itu adalah teori adekuat. Maka dalam kasus yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menggunakan narasi terkait, misalkan dalam hal ini adalah terkait GI, mereka menggunakan teori ekuivalensi. Jadi setiap hal dikait-kaitkan dan kemudian dianggap menjadi penyebab satu tindak pidana terorisme. Sama seperti tadi anak kecil yang membeli rokok kemudian tertabrak, ya. Yang disalahkan adalah yang memerintah beli rokok, tidak menyalahkan orang yang pengendara kendaraan yang mengabaikan traffic light yang semestinya dia berhenti dan membiarkan anak kecil itu nyebrang dulu. Maka kalau teorinya adalah ekuivalensi, setiap syarat adalah sebab yang menimbulkan akibat dan semua yang terlibat itu harus diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan narasi terkait ini seharusnya saya katakan dalam berbagai keterangan saya, Saudara Joko Widodo juga ditangkap oleh Densus 88 karena dia juga terkait dengan tindak pidana terorisme yang saat ini dituduhkan kepada Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Kenapa demikian? Karena sebelum Ustadz Farid Ahmad Uqbah ya
ditangkap dengan tuduhan melakukan tindak pidana terorisme, beliau diundang secara resmi oleh Saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, sempat berfoto bersama. Maka kalau narasinya adalah dikait-kaitkan, harusnya Saudara Joko Widodo juga ditangkap oleh Densus 88. Maka dalam narasi terkait JI yang disampaikan oleh Densus yang dijadikan dalih legitimasi bagi penangkapan bahkan ya penembakan hingga hilangnya nyawa Dr. Sunardi yang katanya dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah, dianggap sebagai penasehat dari amir wilayah tertentu di Jamaah Islamiyah, ini semua tentu saja kita patut curigai dan kita patut verifikasi lebih jauh ya. Karena apa? JI ini sampai hari ini kita tidak tahu apa yang ditimbulkan oleh JI. Beda dengan OPM. Kalau OPM jelas, korbannya ada, organisasinya ada, mereka terbuka. Kemarin ada 8 ya pegawai dari rekanan PT Telkom yang ditembak mati OPM, mereka mengakuinya. Kalau JI itu apa gitu? Barang apa? Hantu apa? Putusan pengadilan terhadap JI kita tidak temukan. Beda dengan PKI. Kalau PKI sudah jelas. Ada ketentuan TAP MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966 yang tegas melarang PKI. Kalau JI ini belum ada satupun putusan pengadilan yang melarang atau membubarkan atau apapun itu. Dan yang kedua juga belum ada satu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa teror yang kemudian diakui sebagai tindakan Jamaah Islamiyah. Misalkan ada nyawa yang diberondong dan pelakunya mengaku anggota Jamaah Islamiyah. Tidak ada. Karena itu pengaitan dengan narasi terorisme itu seolah-olah kalau sudah terkait JI itu menjadi sahih untuk ditangkap, menjadi sahih untuk ditembak mati, ini adalah penyesatan opini publik dan ini yang harus kita tuntut kepada Densus 88 untuk terbuka begitu. Dan selama ini kita tahu bahwa war on terrorism itu realitasnya ternyata hakikatnya adalah war on Islam. Sebab selama ini yang disasar hanya aktivis dan ulama-ulama Islam, gerakan-gerakan Islam. Pernah sekali di tahun, lupa saya tahunnya, bom Alam Sutra, saat itu benar-benar terbukti ada bom yang dirakit oleh seorang pemuda yang tadinya narasinya sudah diterorisasi, tapi begitu terbukti pemuda tersebut beragama Katolik, buru-buru ya Densus tidak menyebut itu sebagai tindak pidana terorisme. Begitu. Baik, Bung. Bung, bagaimana dengan asas legalitas di mana tidak boleh menindak hukum jika belum ada kejelasan hukum? Apakah ini indikasi ada perlakuan diskriminatif atau perlakuan diskriminasi terhadap umat Islam dan khususnya di Indonesia sehingga nyawa tidak berharga, Bung? Ya, selain ya ini ada 2 asas yang dilanggar ya. Pertama asas kepastian hukum dan kedua asas praduga tidak bersalah. Asas kepastian hukum ini terkait dengan asas legalitas. Seorang itu tidak boleh ya ditindak melalui kecuali atas kekuatan aturan yang dilanggar begitu. Yang kedua, asas presumption of innocence itu adalah seseorang itu harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya satu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Nah, putusan yang tetap ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi di tingkat kasasi itu baru keputusan yang sifatnya inkrah. Sementara Dr. Sunardi ini belum ada proses hukum sama sekali. Awalnya dia statusnya terduga dan terakhir diklarifikasi statusnya sudah menjadi tersangka. Pun demikian, tetap saja belum ada satupun pengadilan yang memproses perkara ini sehingga apa yang dilakukan oleh Densus 88 dengan dalih apapun ya, baik dengan status terduga atau statusnya sudah naik menjadi tersangka, tetap merupakan satu tindakan pembunuhan di luar proses peradilan yang kemudian banyak kalangan menyebutnya ini sebagai extrajudicial killing gitu ya. Yang kedua, kita melihat tidak ada kepastian hukum terhadap proses penegakan hukum pada isu terorisme. Berbeda dengan kasus penegakan hukum korupsi. Misalkan dalam kasus korupsi, pengembangan itu hanya dilakukan setelah ada proses pengadilan dan putusan pengadilan. Kita ambil contoh misalkan kasus SKL ya, surat keterangan lunas pada kasus bank BLBI ya. Di Bantuan Likuiditas Nasional Perbankan itu kan terakhir menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dan kemudian menjadi terpidana pada kasus keluarnya surat keterangan lunas dari negara terhadap sejumlah debitur BLBI saat itu. Dan setelah divonis, maka KPK baru melakukan pengembangan. Setelah ada vonis terhadap Syafruddin Temenggung sebagai terpidana, maka KPK mengembangkan kasusnya kepada Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim. Sehingga keduanya juga dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK. KPK saat itu belum pernah menyelidiki kasus dan menyidik kasus dari Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim sebelum ada putusan pengadilan dari kasus Syafruddin Temenggung. Walau akhirnya kasus Syafruddin Temenggung di tingkat kasasi dibebaskan oleh Mahkamah Agung yang disebutkan oleh Mahkamah Agung bahwa kasusnya bukan kasus pidana tapi hanya perdata, dan dengan itu kemudian KPK mengeluarkan SP3 surat penghentian penyidikan kepada Icih Nur Salim dan Samsul Nur Salim. Yang mau saya ambil pelajaran adalah bahwa korupsi itu juga extraordinary crime, kejahatan luar biasa sama dengan terorisme. Tapi dalam proses penegakan hukumnya masih menjamin kepastian hukum, di mana Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru diproses, ditingkatkan, dilakukan pengembangan kasus setelah ada putusan terhadap Syafruddin Temenggung.
Nah ini kasus yang terkait Dr. Sunardi ini belum ada proses keputusan hukum terkait JI, ya, penangkapan terhadap Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Jan An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, itu semuanya dikait-kaitkan dengan JI. Sampai hari ini belum ada proses pengadilan. Sudah di atas 2 bulan penahanan terhadap beliau, ditambah dengan masa pengamanan 21 hari. Banyak, ayo sudah 3 bulan. Padahal di dalam Undang-Undang Terorisme memang ini yang menjadikan Densus itu bisa berbuat zalim, karena kewenangan untuk melakukan pengamanan hingga penahanan sejak penangkapan itu bisa menjadi kumulasinya bisa 201 hari. Berbeda dengan KUHP yang maksimum hanya 60 hari. Jadi dua hal ini ya, tidak ada kepastian hukum dan tidak ada jaminan asas praduga tidak bersalah telah diterapkan pada kasus terorisme. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi, dan rata-rata tadi semua itu ditujukan kepada umat Islam, ustadz, ulama, pergerakan-pergerakan, dan organisasi-organisasi yang dilabeli sebagai organisasi teroris, walaupun belum ada putusan pengadilan, itu selalu organisasi-organisasi yang berkaitan dengan umat Islam atau gerakan Islam. OPM sampai hari ini yang sudah terbukti melakukan tindakan terorisme, membunuh, merusak fasilitas publik, mengganggu punya motif untuk memisahkan diri, mengganggu ketertiban nasional, sampai hari ini tidak pernah dibeli label sebagai organisasi teroris, hanya disebut sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. Baik, terima kasih Bung Ahmad atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Baik, sama-sama, makasih. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.